Setelah episode sebelumnya Xiao Yan si laki-laki tampan dari perantauan yang lagi bercanda dengan tetua Zuli sambil menghisap rokok surya lebar dan secangkir kopi hitam, melangkah maju ke langit yang panas, seolah-olah semua kelembaban di dalam yang telah diuapkan dalam sekejap semua gunung tampak layu di bawah suhu yang tinggi, bahkan warna hijau terlihat subur memenuhi area jauh mata memandang lebih redup, ada yang memperhatikan perubahan dalam lingkungan, di saat ini, semua orang terfokus dalam kuali besar di atas mulut gunung yang berapi, sesosok pemuda yang duduk di depan kuali besar sehingga banyak mata, yang mengikuti perubahan pada segel yang dibentuk oleh tangannya Xiao Yan, dan pada saat itu suhu dikontrol olehnya, temperaturnya kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah, orang biasa akan mengalami kesulitan dalam menahan perubahan suhu yang begitu kuat. Tetua Zuli berdiri di atas langit, dan kedua tangannya diletakkan di belakang, matanya terfokus dan melihat kuali besar, ekspresinya benar-benar serius. Tetua Zuli di dalam hatinya bertanya-tanya, apakah Xiao Yan benar-benar dapat memperbaiki kristal naga Phoenix? Suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang, Tetua Zuli memiringkan kepalanya, untuk melihat seorang pria tua dengan rambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Terlihat penatua berpakaian sederhana seketikan keheningan dan kurangnya senyum membuat tampak sangat keras, pasti ada beberapa aspek yang diinginkan dirinya untuk bisa menjadi juara dari Pil Gathering, meskipun dia masih muda, tampak sangat berpengalaman dari apa yang saya pelajari tentang Xiao Yan dalam selama 2 hari, dia memiliki ketekunan yang hebat dan tidak seperti anak muda seusianya. Mata tetua Zuli kembali ke sosok Xiao Yan yang ada di depan kuali besar. Anda harus menyadari apa arti Ziyan bagi Pulau Naga Timur kami. Tetua yang tegas dan pendiam itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Tetua Qiyu, tidak perlu khawatir meskipun Xiao Yan bukan satu-satunya di benua yang memiliki Heavenly Flame yang masuk dalam 10 besar. Kondisi suku naga Void kuno kami saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu untuk datang dan membantu kami. Tetua Zuli menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, Ziyan meminta agar Xiao Yan dibawa untuk membantu dia sebelum jatuh pingsan. Meskipun gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri, karena dia bisa mengatakan ini, kemungkinan dia sangat percaya pada Xiao Yan. Semoga saja, Ziyan ini satu-satunya orang yang ada di dalam suku Void Naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan suku Naga Void kuno tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Qiyu pun mengangguk. Penatua pertama dan penatua kedua semuanya melakukan retret sepenuhnya, tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau lainnya dalam hal kekuatan. Tetua Zuli menghela nafas dengan lembut, dan berkata, tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang. Kita tak sampai perbaikannya selesai terlebih dahulu. Karena selain itu, tingkat kehati-hatian harus tetap tinggi. Jangan sampai ketiga pulau lainnya mendapatkan berita ini. Jika berita ini sampai ke 3 pulau lain maka orang tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengirim beberapa pakar dan ahli untuk menyelidiki, karena ketiga kepala pulau itu semuanya adalah orang-orang dengan ambisi besar, pasti mereka tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan bangsawan sejati muncul, kalau tidak, bahkan jika mereka bisa menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku lainnya akan sepenuhnya dipersatukan di bawah garis keturunan kerajaan. Tetua Qiyu dengan diam mengangguk, dia melihat Xiao Yan, yang masih duduk di depan kuali besar, terlihat tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang secepat kilat. Pada saat yang sama, aura dari para ahli yang tersembunyi mulai menghilang. Tetua Zuli pun kembali ke Xiao Yan setelah Qiyu menghilang, dengan lembut berkata, Xiao Yan, nasib suku naga Void kuno di masa depan akan ditentukan olehmu, yang berada di samping kuali besar di mulut gunung berapi. Dengan mendengar gumaman tetua Zuli, alisnya bergetar dan udara panas yang luar biasa membakar secara perlahan keluar dari tenggorokannya. Sebuah suara lembut seketika keluar dari tenggorokannya bersama dengan suara napasnya. Naga api di dalam kuali besar seketika bergetar kuat, sehingga semua orang melihat bahwa warna naga api mulai berubah menjadi ungu coklat gelap yang misterius, yang telah berubah menjadi warna ungu gelap juga telah menyusut. Namun, suhu api di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak kuat seperti badai. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan ke seluruh anggota suku Void Naga kuno mengubah ekspresi wajah semua orang.
Api ungu gelap terus-menerus meludah dari mulut besar naga api, dengan kejam melekat pada kristal naga Phoenix seketika tubuh Ziyan yang tertudur, keduanya melakukan kontak dengan gelombang suara mendesis kencang dan segera meletus. Di bawah tabrakan intens semacam ini, kristal energi yang tak kuat akhirnya mengeluarkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata yang seketika semua orang yang menyaksikannya seketika gembira. Akhirnya kristal naga Phoenix sudah mulai meleleh. Meskipun setetes cairan ungu emas itu sangat kecil namun sudah ada titik terang akan kehidupan Ziyan, banyak suara sukacita yang tertahan terdengar, tetua Zuli juga diam-diam menghela nafas lega pada saat ini, tangannya yang mengepal perlahan-lahan terurai meskipun ini hanya langkah pertama, setidaknya mengindikasikan bahwa api surgawi Xiaoyan mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Ini awal yang cukup menyenangkan, semoga Xiaoyan dapat bertahan hingga akhir. Cepat atau lambat akan sepenuhnya mencairkan. Tetua Zuli juga memahami bahwa upaya untuk mencairkan kristal naga Phoenix sangat membutuhkan banyak waktu namun, seseorang harus terus menjaga Xiaoyan sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena berita tersebarnya Ziyan sebagai keturunan kerajaan penuh didak dapat dihindari, dan ada yang bisa mengharapkan hal seperti ini berhasil dengan segera, dengan awal yang baik. Yang perlu mereka lakukan adalah menunggu dengan tenang sampai kristal naga Phoenix benar-benar meleleh sempurna. 10 hari berlalu dalam sekejap di tengah menunggu, Xiaoyan si laki-laki tampan dari peratauan tidak beristirahat sedikit pun, dan Doqi di dalam tubuhnya telah mulai kelelahan, tetapi sedikit pun esensi naga kuno yang diberikan tetua Zuli selama pencairan kristal naga Phoenix ini, sebaliknya, ia mengandalkan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuasotian, untuk secara paksa menyerap energi di sekitarnya, meskipun penyerapan ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat di mana Doqi-nya secara perlahan mulai habis, namun Xiaoyan si laki-laki tampan dari perantauan masih sanggup bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan Doqi. Sekejap mata sudah 10 hari berlalu, Doqi di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat ini. Namun tekad di hatinya untuk membantu Ziyan untuk pulih sangat kuat sehingga menyebabkan bahkan beberapa anggota suku dari suku Void Naga kuno tanpa sadar merasakan kekaguman terhadap Xiaoyan yang begitu tulus. Namun, Xiaoyan pun bergumah dalam hatinya, jelas bahwa ini tidak dapat dilanjutkan hanya dengan mengandalkan metode biasa. Oleh karena itu, pada hari ke-15, Xiaoyan tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Baru saat itulah dia mengeluarkan botol yang ada di dalam cincin penyimpanannya setetes darah esensi naga kuno yang diberikan oleh tetua Zuli dan menelannya. Seketika cahaya keemasan terang segera dipancarkan dari kulit Xiaoyan si laki-laki tampan dari perantauan ketika darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya sebuah energi besar dan kuat menyapu tubuhnya seketika badai nadi yang awalnya habis, sekali lagi dengan cepat dipenuhi dengan jumlah Doqi yang memancar dalam sekejap. Ketika badai energi semacam ini melintas bahkan Xiaoyan pun bisa merasakan bahwa tulang, otot, dan nadinya seketika memancarkan cahaya semacam rasa sakit yang tidak biasa di bawah perasaan semacam ini, semua perlahan-lahan menjadi lebih kuat, beberapa keajaiban tanpa Xiaoyan ketika dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya, jenis energi ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi, darah esensi ini sangat kuat. Patut Void Naga kuno memang layak menjadi keberadaan di puncak dunia Magical Beast, hanya kekuatan darah esensi ini yang memiliki efek misterius karena ini masalahnya. Mari kita lanjutkan lagi. Xiaoyan pun mulai mengencangkan tangannya seketika energi yang tadinya lemah dengan cepat terisi kembali, dan wajahnya yang agak lelah menunjukkan senyum tipis matanya terfokus pada kuali besar, kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Ziyan tampaknya telah sepenuhnya mencair. Dengan hilangnya kristal naga tidak mewakili akhirnya karena bagian dalam tubuh Ziyan masih ditempati oleh kristal naga Phoenix. Hanya setelah memperbaiki setiap lapisan kristal maka Ziyan dapat terbangun setelah melanjutkan penyempurnaan. 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Semua anggota suku dari suku Void Naga kuno sangat terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan menjadi lebih tipis. Pada akhirnya benar-benar menghilang dengan perubahan yang menyenangkan, suasana gembira mulai menyebar di Pulau Naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan bahwa lapisan kristal naga Phoenix dalam tubuh Ziyan akan segera disempurnakan. Pada saat itu eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia Magical Beast akan dilahirkan kembali.
dalam keadaan serius sesosok duduk dengan gaya di depan kuali besar, dengan melihat melalui udara di sekitarnya orang dapat melihat sepasang mata penuh dengan jejak darah di mulunya, dan terlihat Xiao Yan yang kelelahan dan keuletan yang menakutkan. Banyak tatapan dari sekitar gunung berisi rasa hormat saat mereka terfokus pada 1 bulan ini kamu telah mengungkapkan ketekunan yang mengejutkan dalam menaklukkan banyak anggota suku Void Naga kuno yang sombong. Tetua Zuli perlahan menggerayangi janggutnya saat dia mempelajari bagian belakang sesosok itu yang masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali besar dengan sangat akrab meskipun belum istirahat selama sebulan. Sesaat kemudian Tetua Zuli pun menghela nafas dengan lembut, ada nada iri dalam suaranya. Tetua Zuli baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi setelah menghela nafas ketika sebuah tangisan marah tiba-tiba bergema di atas ruang kosong ini dengan cara seperti petir. Xiao, kalian semua benar-benar berani menerobos masuk ke Pulau Naga Timur. Ekspresi Tetua Zuli berubah suram setelah mendengar tangisan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya datang? Xiao Yan, si laki-laki tampan dari perantauan, santai sejenak sambil menikmati rokok surya lebar dengan secangkir kopi hitam. Ada seorang gadis cantik lewat di pinggir jalan raya.